Pada malam Natal, Fritz dan Mary sangat ingin membongkar kado mereka. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Itu adalah paman mereka dengan banyak hadiah di tangannya. Anak-anak sangat senang melihatnya. Kemudian mereka mulai membongkar kado. Mary mendapatkan boneka mewah, piring mainan, dan gaun sutra yang indah. Fritz juga mendapatkan apa yang diinginkannya, kuda yang luar biasa dan raja tikus. Mary memperhatikan bahwa ada seorang tentara di bawah pohon. Itu adalah Nutcracker yang dirancang untuk mengunyah kacang keras dengan rapi. Gadis itu sangat menyukainya. Tetapi Fritz mengatakan itu adalah hadiahnya dan mencoba mengambilnya dari saudara perempuannya. Anak-anak meregangkan Nutcracker sejauh-jauhnya hingga lengannya robek. Mainan yang rusak itu tidak lagi dibutuhkan oleh bocah itu. Mary sangat kesal dan menangis. Tetapi paman saya berhasil memperbaiki prajurit itu. Gadis itu senang dan memeluknya dengan lembut. Hari itu sangat sibuk, jadi dia segera lelah dan tertidur tepat di bawah pohon. Selama tidurnya, Mary mendengar suara aneh. Mereka seperti tikus. Gadis itu membuka matanya. Benda-benda di rumah itu tampak jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Dan pohon tempat dia tertidur menjadi sangat besar. Mary menyadari bahwa bukan objeknya yang bertambah, tetapi dia yang mengalami penurunan. Tiba-tiba, Raja Tikus dengan pasukannya muncul di depan mata gadis yang tercengang itu. Mary sangat ketakutan dan ingin melarikan diri. Tapi tikus raksasa menghentikannya. Dan kemudian keajaiban terjadi, Nutcracker melompat berdiri dan meraih gadis itu. Mereka langsung memanjat pohon kera buku, dan di sepanjang pohon itu sampai ke mainan Fritz. Ada banyak sekali koleksi prajurit timah. Nutcracker meminta bantuan. Para prajurit segera melompat berdiri dan mengejarnya. Nutcracker mengambil alih komando pasukan, dan para prajurit mulai melawan pasukan Raja Tikus. Pertempuran antara mainan dan tikus berlangsung sengit. Tapi, sayangnya, ada terlalu banyak tikus, dan pasukan Nutcracker mulai mengalami kekalahan. Mary melihat ini dan lari dari tempat persembunyiannya. Dia melemparkan sepatunya ke Raja Tikus dan memukulnya tepat di kepala, dan dia jatuh ke lantai tak sadarkan diri. Tikus lainnya menyadari bahwa pertempuran itu kalah, dan lari ke segala arah. Mary berlari ke Nutcracker, tetapi dia terbaring tak sadarkan diri, karena dia terluka parah oleh Raja Tikus. Gadis itu mengira dia sudah mati, dan mulai menangis dengan getir. Dan tiba-tiba, seorang peri cantik muncul di belakang Mary. Dia memutuskan untuk membantu gadis itu. Dengan lambaian tongkatnya, dia menghidupkan kembali Nutcracker. Dengan lambaian tongkat kedua, peri mengubah prajurit itu menjadi pangeran tampan. Mary dan Nutcracker saling memandang dengan mata penuh kasih, dan tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Dengan lambaian tongkatnya untuk ketiga kalinya, peri membawa pasangan yang jatuh cinta ke kerajaan permen. Pohon-pohon di sana terbuat dari permen, dan bunganya dari selai. Itu adalah tempat yang luar biasa. Mary memejamkan mata sejenak karena senang. Dan tiba-tiba, dia mendengar suara ibunya yang memanggil namanya. Membuka matanya, gadis itu melihat ibunya yang menatapnya dengan bingung. Mary juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Gadis itu bercerita tentang perjalanan indahnya, tapi ibunya hanya tersenyum manis. Kemudian Mary melihat Nutcracker power di pelukannya. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah tidur di bawah pohon sepanjang malam, dan semua yang terjadi padanya hanyalah mimpi yang nyata. Beberapa tahun kemudian, keponakan dari ayah baptis mereka datang mengunjungi Mary dan Fritz. Begitu dia memasuki rumah, gadis itu hampir jatuh ke lantai karena terkejut. Anak laki-laki itu tampak seperti Nutcracker seperti dua tetes air. Dia juga menyukai Maria pada pandangan pertama. Setelah beberapa waktu, mereka menikah, dan hidup tidak lebih buruk daripada di kerajaan ajaib permen. Dahulu kala, di kerajaan Gurun Agrabah, hiduplah seorang pria malang Aladin dengan monyetnya Abu. Untuk bertahan hidup, dia harus mencuri makanan dari pasar. Tetapi meskipun demikian, Aladin baik dan jujur, karena dia membagikan segala sesuatu yang dicuri kepada anak-anak yang kelaparan. Suatu hari, saat berjalan-jalan di kota, Aladin memperhatikan bagaimana seorang pedagang apel mengancam seorang gadis muda. Dia memberikan sebuah apel kepada anak itu tanpa meminta, dan sekarang dia harus membayar.
Melihat penjual itu memanggil penjaga, Aladin memutuskan untuk menyelamatkan gadis itu. Dia meraih tangannya dan membantunya bersembunyi. Namun para pengawal masih berhasil menyusul para buronan. Dan ternyata gadis yang diselamatkan Aladin adalah Putri Jasmine. Para penjaga memenjarakan pria itu di penjara bawah tanah. Malam itu juga, penasihat jahat Sultan Jafar berjalan ke selnya. Dia menjanjikan kekayaan yang tak terhitung jika Aladin membantunya memberinya lampu ajaib dari gua keajaiban. Dan Aladin setuju. Jafar membawa pria dengan monyet itu ke gua, tetapi di depan pintu masuk melarangnya untuk menyentuh apapun kecuali lampu. Di dalam gua, Aladin menemukan karpet ajaib dan lampu. Tapi Abu tidak tahan dengan larangan itu dan menyentuh salah satu batu rudi. Gua itu mulai runtuh. Kemudian karpet ajaib menangkap mereka, dan terbang menuju reruntuhan kastil yang hancur. Lama sekali Aladin melihat lampu yang dibawanya dari gua keajaiban. Dia sangat berdebu. Ketika Aladin menyeka lampu dengan tangannya, geni meledak. Dia mengumumkan kepada Aladin bahwa dia telah berada di dalam pelita selama bertahun-tahun, dan untuk keselamatannya dia dapat memenuhi 3 permintaan apapun. Aladin berjanji hanya akan menggunakan 2 permintaan, dan yang ketiga akan membebaskan geni dari lampu selamanya. Melihat bintang-bintang, Aladin teringat pada sang putri. Dia jatuh cinta pada Jasmine, tetapi pencuri biasa tidak bisa membuat sang putri terkesan. Kemudian Aladin menghabiskan keinginan pertamanya untuk menjadi seorang pangeran. Sesampainya di istana Sultan, Aladin yang menyamar sebagai pangeran berusaha merebut hati Jasmine. Tetapi sang putri bersikeras, karena dia telah lama jatuh cinta dengan orang biasa yang menyelamatkannya di pasar. Sementara itu, Jafar memperhatikan pangeran palsu di istana. Penasihat jahat itu menipu orang itu ke dalam menara, dan dengan ancaman mulai muncul di mana lampu ajaib itu berada. Tidak mendapat jawaban, Jafar mendorongnya dari menara tinggi ke laut. Tiba-tiba abu terbang dengan lampu dipermadani, dan Aladin berhasil menggosoknya. Kemudian jin muncul, dan menyelamatkan mereka, dengan demikian menggunakan permintaan kedua. Kembali ke istana, Aladin memberitahu Sultan bahwa Jafar adalah penyihir jahat yang akan mengkhianati kerajaan. Sultan menangkap penasihatnya, tetapi di malam hari sang dukun berhasil keluar dari penjara bawah tanah. Dia berjalan ke tempat tinggal Aladin dan mencuri lampu, menjadi pemilik baru geni. Jafar menghabiskan keinginan pertamanya untuk menjadi sultan. Dan dengan keinginan kedua, dia meminta kekuatan dari penyihir terkuat di dunia. Setelah menerima miliknya, Jafar secara ajaib memindahkan pria dengan monyet itu ke gurun es. Dan dia memutuskan untuk memaksa Putri Jasmine menikahi dirinya sendiri. Saat upacara pernikahan sedang berlangsung, karpet ajaib menemukan di mana Aladin dan Abu berada, dan kemudian mengembalikan mereka ke kastil. Melihat Jafar, Aladin mulai menggodanya, menyebutnya sebagai orang kedua yang berkuasa setelah jin. Kemudian Jafar yang marah menghabiskan keinginan terakhirnya untuk menjadi jin yang maha kuasa. Setelah berubah menjadi jin, tiba-tiba Jafar menjadi budak pelita itu sendiri. Melemah, dia berjanji akan balas dendam pada Aladin. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kutukannya, lampu menariknya masuk. Jin membawa lampu Jafar ke gua keajaiban, dan kerajaan kembali tertib. Aladin memutuskan untuk menepati janjinya, jadi dia menghabiskan keinginan ketiganya untuk membebaskan geni dari lampu selamanya. Dan Sultan yang melihat bahwa Aladin dan Jasmine sedang jatuh cinta, mengizinkan mereka untuk menikah. Dan mereka hidup bahagia selamanya, dan kerajaan Agrabah hanya makmur selama bertahun-tahun.